Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai bab 8 ayat 1a. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para penatua dan ahli Taurat, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga."
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tanda rahmat Allah. Pada masa Paulus, ada orang-orang yang bersunat, tapi tidak bersunat hati dan telinga. Yang dimaksudkan Paulus adalah orang-orang yang melakukan pelbagai ritual agama, tapi tidak mampu melihat dan mendengarkan kebenaran. Atau mungkin mereka telah melihat dan mendengar tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus, namun mereka tidak percaya di dalam hatinya dan tidak memberikan hidupnya kepada Kristus. Yang terpenting bukan soal seberapa banyak ritual yang telah kita buat, namun apakah ritual itu memampukan kita untuk melihat dan mendengarkan kebenaran, yakni Allah. Saudara terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada alatnya, namun harus sampai kepada sumbernya, yakni Allah. Nabi Musa adalah alat yang dipakai Tuhan sebagai nabi bangsa Yahudi yang mengantar umatnya dari perbudakan Mesir menuju ke tanah terjanji. Ritual-ritual perjanjian lama adalah alat yang dipakai Allah untuk menyertai umatnya. Di dalam dunia perjanjian baru, Allah memakai gereja dan sakramen-sakramen agar manusia menerima segala rahmat yang dibutuhkan dalam peziarahan dunia ini. Namun, kita jangan berhenti kepada Musa dan sunat atau ritual sebagaimana dalam perjanjian lama, sehingga tidak mampu melihat Allah. Jangan berhenti kepada keindahan sakramen-sakramen perjanjian baru tanpa sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita telah menerima rahmat yang secara khusus nampak dalam sakramen-sakramen gereja. Semuanya itu adalah tanda rahmat Allah bagi kehidupan kita. Kita memulai hidup kita dengan pembaptisan, pendewasaan atau krisma, dan menerima nutrisi rohani dengan menyantap roti hidup yang kekal, yakni Kristus atau Ekaristi. Kita diutus entah di dalam keluarga atau sakramen pernikahan, atau melalui pelayanan khusus atau sakramen tahbisan, serta kita dipulihkan dari keberdosaan dan disembuhkan, atau tobat dan pengurapan orang sakit, sampai kemudian peziarahan kita berakhir.
Semuanya ini adalah tanda rahmat yang membawa kita semakin tinggal di dalam Tuhan dan berbuah bagi kemuliaan namanya. Semoga demikian. Amin.